Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Unsap TV. Ya, kali ini kita berada pada segmen PMB Unsap Day ya. Dan kebetulan hari ini ada Pak Sukmayadi, Dr. Haji Sukmayadi dan Pak Dedi Irawan. Dikenalkan non Pak Dewan gitu ya? Iya. Oh, perkenalkan diri masing-masing, sok. Silakan Pak Sukmayadi dulu. Pak Haji. Assalamualaikum, saya Sukmayadi. Hari ini di sini dalam kapasitas dari Ketua PMB, Ketua Universitas PMB. 11 April Sumedang, Pak Haji. Udah gitu pengenalan itu segitu. aja. Gitu aja. Oke. Pak Dewan, mangga Pak Dewan ya. Ya, kebetulan saya wakil beliau, saya Dedi Irawan. Saya berhome base di Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Keguruan. Kan kalau Pak Sukma Di di rektorat FEB. ya. Di FEB. Kalau tapi di FEB, tapi di cuma untuk tugas struktural kebetulan direktorat. Oke, ngomong-ngomong PMB ya. Ari Unsap teh kan udah terkenal. Ya. Alhamdulillah. Atau kan sok perjalanan Unsap teh dari tahun berapa? Dimulai dari masing-masing sekolah tinggi ya. Masing-masing tinggi, sekolah betul, tinggi. betul. Dan kemudian tahun berapa tuh kita jadi Unsap tuh? 2021. 2021. Berarti kan udah tertanam banget mindset unsap gitu kan. Kalau misalnya di Sumedang mah geus lah unsap nah itu kan udah kuat brandnya ya. Nah tapi kenapa sih masih harus ada promosi, masih harus ada PMB gitu kan Pak Sukmaya. Memang perjalanan Unsap itu seperti yang tadi Pak Haji sampaikan ya, tetapi dalam perjalanannya memang banyak perkembangan yang luar biasa, termasuk juga dalam ilmu promosi. Memang bagian selain advertising, kemudian ada publikasi, dan ini harus disampaikan kepada masyarakat, bukan berarti ria. Alhamdulillah prodi-prodi yang ada hari ini juga sudah nambah ya, prodi ya, udah nambah lagi ya. Ada nambah, selain nambah juga akreditasinya semua sudah terakreditasi. Udah ini ya, udah baik sekali. Baik sekali, sekarang baik sekali. Ya, keren. Baik dari badan akreditasional maupun dari LAM ya. Jadi kita banyak daripada saya kuliah ke kota lain, keluar kota, jauh, kudu ongkosan, kudu belum kos juga, biaya hidup. Betul. Akreditasinya baik sekali. Pan di Unsap ge sarua, banyak prodi yang baik sekali. Betul. Teraskeun. Betul. Nah, kemudian beberapa inovasi yang sekarang adalah kurikulumnya selain berbasis KKNI juga memang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Ini terbukti nanti beberapa alumni memang sudah terserap dan sesuai bahwa betul sekali Pak Haji. Pada kelihatannya Unsap tuh ngebangun terus ya. Ngebangun terus alhamdulillah ya. Peningkatan sekali. Peningkatan sekali kayak di bidang fasilitasnya, sarana prasarana juga. Mungkin Sobat Unsap TV yang lama nggak main ke Unsap kaget sebenarnya lihat Unsap sekarang. Pastinya. Kaget kan. Itu kita ada kampus 1 dan kampus 2 ya. Iya, Ada kalau kampus 1 tuh udah di Jalan Anggrek ya. Kalau kampus 2 di mana? Di Cipadung. Di Cipadung ya. Oke. Di kampus 2 tuh ada Vikes ya. Ada Vikes, ada ngomong-ngomong, ada fakultas apa aja sih yang kita akan tawarkan nih? Ini siapa tahu akan menjembatani minat dari para calon-calon mahasiswa baru nih untuk Unsap. Betul. Ada Fakultas Keguruan ya. Pertama paling senior ya. Paling senior, Fakultas Keguruan. Ada prodi apa aja? Nah, di situ ada mungkin Pak Dedi bisa nambahin kan habisnya ya. Oke. Ada PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra. Oke. Yang suka bahasa ya, calon guru-guru bahasa. Betul. Ada Pendidikan Matematika Pak Haji. Pendidikan Matematika. Kemudian ada PGSD. Teman-teman yang calon guru SD. Kemudian ada PG PAUD, dan ada PTM. PTM apa PTM? Pendidikan Teknik Mesin. Pendidikan Teknik Mesin. Satu lagi PJKR. PJKR tuh banyak ya. Itu baru fakultas teh. Baru satu fakultas. Itu baru jenjang sarjana. Sarjana. Emang ada 2 magister. Ada magister. Oh, pas sarjana juga. Ada magister Pendidikan Matematika dan magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada 2 magister ya. Udah banyak juga mahasiswanya ya. Oke. Alhamdulillah. Tahun kedua sekarang ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, itu baru FK. Fakultas apa lagi? Nah, ada FEB dulu deh. FEB. Mungkin homesna. FEB. Maaf, FEB itu ada 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini ada 3 prodi ya, satu magister, 2 dari program sarjana. Yang program sarjananya ada untuk
akuntansi dan manajemen. Dan Nah, ini hari ini tuh memang manajemen secara student body yang paling banyak paling ya, banyak. paling Udah emang kalau nggak salah prodi yang paling banyak di Unsap nih ada di Prodi manajemen, ya. Saya betasa sebetulnya. Kebetulan saya mau ke FTI kan lewat FEB ya, resep gitu ya. Pak Haji tadi hampir humbes yang nggak jadi. Oke, dulu juga saya pernah di STI yang sekarang jadi FEB ya. Iya. Nah, untuk yang magister hari ini memang Pak Haji belum menjadi fakultas tersendiri. Seperti tadi magister itu masih di fakultas keguruan. Nah, nanti ke depan bisa saja bahwa untuk magister dan atau pasca sarjana ini menjadi fakultas tersendiri. Nah, kemudian fakultas, karena tadi Pak Haji nanyanya fakultas apa lagi ya? FIB. FIB, oke. Nah, Apa itu? FIB itu Fakultas Ilmu Budaya. Oke, Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Nah, ini ada satu prodi sastra Inggris. Sastra Inggris. Betul. Tapi Kemudian ada ceritanya itu ilmu budaya ke depannya itu akan dikembangkan ke Betul. DKV, Ada, ya, kemudian DKV, ya, ada. pariwisata. Iya. Sekarang sedang mudah-mudahan Mudah-mudahan kan Unsap berkembang terus ya. Amin. Pesat. Insyaallah, Pesat insyaallah. pokoknya ya. Betul, Oke. betul. Apalagi? Fakultas FISIP. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ilmu Politik. Oke. Nah, ini Dengar-dengar ada- ini ada 2 juga ya? Ada dua. Ada Dua. pasca sarjana juga. Ya, ada untuk program sarjananya adalah prodi administrasi publik. Administrasi Ya, publik. sama oke. untuk magisternya juga administrasi Oke. publik. Nah, kalau mau dilanjut fakultas memang ada fakultas FIKES. Fikes, oke, Fikes. Fikes. Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, ini ada Saya betah juga tuh di situ. Iya, betah memang. Nah, hanya Jalan-jalan, betah. beda gitu ya. Kan kalau di FTI gitu ya, iya. kebanyakan cowok gitu kan, cara kan beda. Memang Bisa mancing, rata-rata aduh. begitu gitu Pak. Kami pun kalau akademik memang nggak tahu kenapa ya suasananya itu. Suasana agak- terbangun. Juga. Oke, keren juga. Fikes juga prestasinya banyak juga ya. Alhamdulillah. Prodinya teh ada prodi ilmu kesehatan masyarakat, masyarakat sama ilmu keperawatan, keperawatan IKP keperawatan. sama nurse. Nurse. Oh, Nurse. ada Nurse. profesi ya, Untuk profesi. Oh, untuk profesi. Ya. Oke, segan teh nurse. Nurse itu dalam bahasa Inggris kan perawat. Ya, profesi keperawatan. Perawat Oke, Haji. apalagi? Nah, fakultas teknik dan informasi. Ada ya gitu ya. Kalau dulu mah meureun yang namanya STIMIK teh ya, STIMIK Nah. Sumedang. Kayak teman-teman sobat Unsap TV, STIMIK Sumedang sekarang udah gabung ke Unsap dan Ya. jadi Fakultas Teknologi Informasi. Gitu ya. Iya. Prodinya ada Ada dua. Ada dua ya. Ada Informatika. Informatika ya, ya, sama dan sistem informasi. informasi. Betul, Oke. betul. Udah sih gitu. Ya, Ada gitu. lagi? Nah, kemudian kami juga di kebetulan kalau untuk karena kami PMB ya Pak di YPSA ini memiliki sekolah tinggi ilmu administrasi ilmu agama Islam Ilmu STAI, agama, oke, STAI. Nah, kebetulan memang belum bergabung jadi Unsap, Ya. tetapi kami dalam hal ini kaitannya Berkolaborasi panitia ya. panitia PMB memang 2 Unsap sama STAI. Iya. Berarti gini, calon-calon mahasiswa baru itu banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Banyak pilihan, Banyak mau datang langsung atau lihat brosur atau lihat di web, ada ya di web ya, ada, di web ada atau follow Instagramnya Unsap ya, iya, betul. kita bisa mendapatkan banyak informasi di situ. betul. Kemudian banyak pilihan kita minatnya mau kemana. Nah. Ada khususon orang Sumedang mana kemana dia tuh kuliah? Jauh-jauhnya. Deket, bisa Sumedang didugdag oge, gitu kan, lengkap. bisa didugdag lengkap. Lengkap. Dan sekarang juga angkrek itu kan udah beda dengan angkrek yang dulu Bener, ya. bener. Rame, Beda enak banget. ya. Beda banget. Terasa kawasan pendidikan gitu ya. Jajan juga wah, babalatak tukang ayam Iya. geprek, babalatak tukang es teh jumbo, babalatak gitu sekarang mah. Jadi Kota pisan udah ya. betul-betul kondusif lah ya. Iya. Oke. Nah, gini sekarang. Kan ini pasti banyak nih para sobat Unsap TV yang pengen nyari informasi nih. Jadi saya kalau pengen dapat informasi tentang pendaftaran atau mungkin nih mau langsung daftar kudu kumaha. Kudu kumaha. Ya, memang kalau untuk pendaftaran bisa offline, bisa untuk online juga ya. Offline, kalau offline kumaha tah? Kalau offline, teman-teman yang minat daftar ini bisa datang langsung ke kampus utama. Ya, Yang tadi ya. Pak Haji bilangnya kampus 1 ya Kampus di 1, Jalan Anggrek. Anggrek. Nah, kemudian persyaratan. Kira-kira kalau ke Jalan Anggrek masuknya kemana nih? Kan iya. masuk nih ke Anggrek ya, masuk ke Anggrek. Iya. Terus kan udah sampai ke
pos satpam gitu ya, ada tulisan rektorat betul, ya atau di situ ya. betul. Nah kemudian ke sebelah mana tuh? Oh iya, dari pos satpam itu teman-teman akan melalui beberapa kantor yayasan dan tinggal lurus saja, di situ akan tertulis sekretariat penerimaan mahasiswa baru. Tapi udah jangan khawatir sobat Unsap TV ya. Ya. Satpam di Unsap balager. Sama, Jadi jangan ragu nanya Tanya informasi aja ya. badai daftar kapal mana insya Allah dijajab langsung. Dijajab. Lah itu ya, berarti ada ruangan khusus nanti tandanya itu ya, bebas ngobrol, ada selalu petugas ada di situ ya. Ada. Yang akan Insya Allah memberikan standby. Buka setiap informasi. hari kerja dari Senin hari hingga kerja. Sabtu sampai pukul 16.00. 16.00. Tapi kalau misalkan itu untuk yang S1 ya, kalau yang mau S2 S2 juga sama sama Kita ya, bisa ada informasinya di situ Ada, juga ya. iya, betul. Soalnya kan kadang-kadang bingung juga, S2 di kita kan banyak yang sambil kerja gitu kan supaya Oh, iya. waktunya lebih fleksibel Iya. itu kan yang dekat aja di sini gitu kan itu. di Unsap ya. Tapi ada beberapa dari program studi yang buka S2. Oh, iya. Tak kira enak kan kadang-kadang dapat ilham tuh suka tengah malam ya. Iya, Mulai iya. saya gitu Iya, kan, iya, wah iya. inspirasi tengah malam. Tiba-tiba kertas gue tengah puting hayang daftar. Hayang Unsap. daftar gitu ya. Enggak sih istihoro. Hayang daftar. Hayang daftar ke Unsap. Bisa tuh. Bisa. Daerah mau gedor ka dia ka pos satpam. Kenapa enggak dia? Geus tutup. Nah, belum buka. bisa. Bisa Acara dengan kumaha. online ya. Jadi Online. teman-teman tinggal buka pmb.ac.id itu di webnya. Kemudian Bapak Ibu atau teman-teman tinggal memasukkan saja. Iya, Nanti di situ masukkan ada saja. pilihan Pak Haji. Ya, ini perlu saya sampaikan bagi teman-teman yang baru lulus itu boleh menggunakan jalur reguler. Ya. Kemudian juga kalau memang sudah kerja ada jalur karyawan. Oh gitu. Jadi jadi ada pilihan. Ada. Reguler, karyawan bedana naon? Nah, Sok. sebenarnya secara kurikulum, substansi, capaian pembelajaran tidak ada yang beda tiap prodi. Cuma bedanya kita kalau dulu mah nyebutnya ekstensi, yang karyawan itu mungkin dari sisi waktu saja. Waktu saja. Betul, kebanyakan. Tapi kuliahnya bareng tuh. Maksudnya kuliahnya bareng sama reguler nggak? Enggak. Oh beda khusus. Karena karakteristik karyawan kalau disambung sama reguler, nanti yang reguler kan standby waktu kapan saja. Kalau yang karyawan itu Biasanya weekend ya. Weekend. Biasanya weekend. Ya kan gini, banyak yang nanya nih dari teman-teman gitu, maaf ya, ini udah pada sepuh gitu ya, mungkin udah seangkatan sama Pak Sukma gitu ya, belum kuliah nih, nanya, ada di kuliah, di Unsap aya kelas karyawan tuh kuliah. Sering banyak yang nanya gitu banyak ya. yang nanya ya. Banyak yang nanya. Oh, berarti kan terfasilitasi juga kan? Bisa. Tidak Iya, cuma betul. yang reguler. Bagi yang sudah bekerja nih terus tapi mau meningkatkan kompetensi gitu ya, mau meningkatkan jenjang pendidikan ya jangan ragu ke Unsap aja, ada kelas karyawan. Betul. Biasanya itu dibuka kuliahnya itu di akhir pekan. Di akhir pekan. Iya. Woi, weekend Jadi- batur mah itu ya piknik. Batu piknik ya kuliah. Tenan naon kan yang penting ijazah ya. Oke. Dan Nah, yang tadi Oke. juga Pak Haji yang jalur reguler ya, ini juga ada banyak yang nanya juga, tapi ini juga perlu disampaikan bahwa untuk reguler terutama kita ini menerima beberapa jalur juga ya yang reguler, ada Ya. jalur prestasi, beasiswa juga. prestasi. Bisa. Apa aja? Beasiswa kalau untuk prestasi ya mungkin ini kita kemarin ada program promo pendaftaran, tetapi yang sering ditanyakan adalah mereka ini kan di SLTA-nya sudah dapat KIP, apakah di sini bisa dilanjut? Tentu saja bisa. Walaupun memang pengalaman ada aturan-aturan dan syarat ketentuan baik itu dari pemerintah maupun dari kita. Jadi itu asal tuh, yuk apa tuh Iya, kabeh betul. jelema bisa menang KIP gitu ya kan. Jadi memang ada aturannya dan memang Ya. KIP itu kan ada kuotanya ya, ada kuotanya. Jadi itu yang- ada seleksi dulu berarti ya betul, yang mau betul. kuliah KIP. Tapi gini Pak Dokter, jadi pengalaman saya kemarin itu ternyata yang namanya skema beasiswa bukan cuman KIP, Sobat Unsap TV ini bukan iya, cuman iya. KIP. Iya, betul. Kemarin Unsap ditawarin ya ada penawaran gitu ya Iya. bahwa ada beasiswa ini termasuk Google. Betul, Google betul. tuh mengeluarkan beasiswa khusus Iya. untuk perempuan. Oh banyak lagi. Oh, ya. iya. Ada lagi beasiswa unggulan. Iya, iya. Banyak Ya, pokoknya skema Jadi jangan khawatir. Selama Sobat Unsap TV ini mau berjuang, mau berkompetisi, insya Allah itu bisa. Betul. dapat. Banyak jalan ya. Sekali. Kemarin udah dapat yang ini juga yang apa yang JPLS. JPLS Ada ya yang dari provinsi, ya. Provinsi Ada. Jawa Barat. Oke, itu ada jalur gitu ya. Betul. Yang reguler juga banyak. Betul. Oke. Terus Kemarin apa lagi? saat di Kubu hampir 900 ya, waktu di Kubu yang dapat beasiswa dari berbagai jalur baik KIP atau yang lainnya ya. Ya, alhamdulillah barangkali teman-teman yang
berminat juga berkesempatan, dan mudah-mudahan Anda juga termasuk orang yang punya kesempatan melalui jalur beasiswa. Ya, dan terus gini, kalau misalnya aturan kemarin ya, Pak Dewan, kan KIP itu enggak tingkat asup, satu pas asup, menang, kemudian Anda hopeless gitu ya, jadi tersemangat, tahun gitu, dan tahun harupna ya masih ada kesempatan. Nah, itu betul. Ya, jadi ada jalur beasiswa juga ada. Nah, tadi yang penasaran itu yang prestasi, itu jalur prestasi gimana, Tak? Iya, jalur prestasi itu memang kita kalau untuk beasiswa kita sedang mengusahakan, tetapi yang dimaksud tadi jalur prestasi, ini promo, ini langsung bukakan aja ya. Oh iya, sok. Promo ya, catat. Di bulan Juni Juni ini akan ada promo yang untuk berprestasi di sekolahnya ranking 1 sampai ranking 3 akademik. Itu sudah pasti gratis pendaftaran. Kemudian kami pun akan daftar dari alumni. S3. Nah, kemudian akan terintegrasi dengan beberapa jalur beasiswa juga. Cuma memang itu syarat ketentuan nanti juga bisa berlaku juga. Tapi yang jelas kalau dari PMB untuk jalur prestasi itu pasti gratis pendaftaran. Nah, itu kan akademik. Non akademik kami akan sampaikan di bulan Juli. Dan player dan ininya sudah kita buatkan, cuma tinggal on time di waktunya saja. Bagi teman-teman di lulusan SLTA yang punya prestasi badminton, kemudian taekwondo dan lain sebagainya yang sifatnya non akademik tadi ya, tetapi ada batasannya dari prestasi kabupaten kota ke atas gitu. Jadi untuk yang setingkat RT, setingkat desa prestasinya itu belum bisa, karena ini supaya sesuai dengan panduan pemerintah juga, bahwa yang diakui adalah yang dari pemerintah kabupaten ke atas. Sehingga bagi teman-teman yang punya prestasi seperti itu kami sudah pasti dapat promo gratis untuk pendaftaran, Pak. Ada satu lagi kemarin yang menarik, pas saya mengirimkan ini mahasiswa untuk dapat beasiswa afirmasi itu. Ternyata ada satu prestasi yang akademik enggak, prestasi non akademik enggak. Alhamdulillah. Disyaratkan apa coba? Apa tuh? Hafal 10 juz. Subhanallah. Itu ada. Hafiz Quran. Ada. Mudah-mudahan kita juga ya. Amin. Dan kita juga ada ya. Iya, amin. Insya Allah. Ya. Tapi kalau untuk kebijakan PMB saya jamin jangankan 10 juz, Pak. Kalau dia mampu 1 juz saya mungkin bisa promo untuk gratis, karena non akademik itu ya bisa. Iya. Karena tapi kami pun akan mengusahakan, tapi kan itu bukan otoritas di PMB, Pak Haji, akan mengusahakan gitu kan. Tapi kalau yang otoritasnya kami seperti pendaftaran gratis udah pasti 1 juz juga, karena kebanggaan bagi kita juga punya mahasiswa seperti itu, Bang. Iya. Oke, pertanyaannya nih ya. Kan tadi kan fakultas teh ada FKIP, ada FTI, FEB. Tapi kan ada jalur prestasi. Prestasi non akademik. Misalkan orang jago badminton, jago voli, bakatna leungit moal begitu asup unsap. Bola tarik teuing kuliah di FISIP. Tapi kan ka poho badminton. Nah, eta kumaha? Ada enggak pembinaan talent ya untuk bakat-bakat tertentu di Unsap? Ini soalnya ini jarang loh ada kampus yang seperti ini. Pak Dewan, sok mau ya. Ada nih. Ya, terus terang ada nih ya, jawabannya ada. Dan semua bakat yang sudah dimiliki nggak mungkin hilang, bahkan terpupuk dengan baik, karena di Unsap ini banyak sekali unit kegiatan mahasiswanya. Termasuk kemarin badminton aja, baru malam kemarin ya informasinya menjadi juara umum di Universitas Pancasakti. Ya lapangan di Unsap. Ada. Duh, fasilitas macam jalan-jalan tidak berstandar internasional karpetnya. Iya, bornya juga ada basket, voli, futsal. Lapangan sudah tersedia. Jadi pokoknya untuk urusan eta mah siap. Jadi bukan hanya akademik, jadi kita tidak fokus akademiknya, IPK-nya bagus, tapi tetap kegiatan mahasiswanya kita utamakan. Kita olahraga lamun resep nyanyi. Ada kita ada UKM Padus, paduan suara, ada UKM teater, ada UKM seni ya. Seninya juga ada berapa tuh? Banyak lingkung seni, ada tiap fakultas ada memiliki. Jadi entong khawatir ya. Jangan khawatir. Anu resep makan itu aya apa balas lah ke warung. Iya, Hari Hayati terus lulus.
Atau sih ya. Hayati lulus. Itu ini maksudnya kan itu kan talent juga dari Unsap. Hayati kan aya nu tembus naon eta teh? Lain KDI-nya. KDI terkenalnya Kang Dani Indonesia gitu. Oke. Tah ya kemarin nih baca beritanya, wah rada menghebohkan nih di kampus lain ya. Iya, tentang itu ya. Ada kenaikan UKT, kenaikan biaya kuliah pan eta pigeung peureun gitu kan sebab reuas masih sate reuas ya. Kuliah teh bayar UKT misalkan 5 juta ya. Tahun hareup naik jadi 10 juta. Di urang gitu tuh. Iya soalnya pertanyaan klasik ya. Dan nanya kuliah di Unsap teh biayana kumaha. Nah di Unsap itu biayanya itu flat ya. Ketika masuk kita dapat UKT kabar UKT kita ada di kisaran 4 juta, 3.700.000 tahun ini. Nah itu flat setiap semester. Murah-murah ting. Asli, nah 3 juta. Benar. 3 juta. Hanya 3.750.000 per semester. Dan SKSD ya teh. SKSD. Atau include Ente. Nanti itu mah pas mau ujian akhir semester. Gitu. Nah itu tapi flat sampai nanti semester 8 beres setiap semester segitu. Yang jelas apa yang tadi disampaikan Pak Haji, isu-isu di universitas lain di kita alhamdulillah tidak akan ada pemberitahuan di tengah semester atau di akhir semester gasal misalnya ada kenaikan tidak. Jadi kita kalau wah ya kejutan surprise gitu ya kuliah naik gitu kan. Sekalipun mungkin ada perubahan inflasi ataupun yang lainnya kita komit bahwa kalau sudah 1 tahun begitu ya memang segitu tidak sampai akan lulus ada, ya. Insya Allah. Jadi manajemen keuangan keluarga untuk kuliah Insya Allah dalam 1 tahun itu pasti gitu aman. Dan bisa diprediksi dari awal. Kalau kuliah ke Unsap berarti 1 tahun atau 1 semester itu kita harus mengantongi berapa ya gitu dan aman sampai akhir. Betul. Minat bakat oke, terus jalur prestasi akademik oke. Naon deui atunya kuliah di Unsap kurang naon coba. Saya ini loh, ada kita tuh di Pak Dokter di rektorat nih udah geus apal geus uningan Unsap tuh lagi ngembangin yang namanya LMS. Learning Management System. Ya, di beberapa fakultas sudah diterapin. Jadi ini tuh lebih bantu pada saat sistem perguruan hybrid. Boleh juga kamari waktu zaman Covid. Jadi terewasnya zaman Covid sok teu meunang panggih di kelas sok. Enggak boleh ada kuliah tatap muka. Kumaha kuliah jalan terus teh? Jalan terus. Karena learning management system secara online. Kita punya sistem seperti itu. Betul Pak Haji. Orang bingung teh di Sumedang ketika Sumedangnya ari kampus-kampus di mana di New York gitu di Singapura mah eta pantes lah make LMS gitu ya. Jadi Sumedang pakai LMS gitu. Betul. Yang paling penting mau hybrid, betul tadi learning management system kita sebagai solusi untuk yang paling penting kami terutama saya di akademik selalu menekankan bahwa capaian pembelajaran, kompetensi lulusan yang diinginkan tercapai. Ini kan sebuah metode. Luring pun kalau memang CPL-nya tidak nyampe percuma juga. Tapi dengan LMS mau hybrid, mau online, kalau CPL-nya sampai, nah inilah substansinya ke sini gitu. Jadi lebih kanu ke kompetensi betul ya. Kompetensi dan kompetensi mungkin kan metodenya ada yang memang harus selalu tatap muka ada yang harus dengan praktek, ada yang bisa menggali sendiri kan melalui LMS. Yang penting nanti pas diujikan kompetensinya sudah tercapai. Dan saya dengar juga ini ya untuk sobat Unsap TV lain kan saukur kuliah gitu kan, kemudian dapat gelar kesarjanaan, tapi yang ternyata ini ada juga ya sekarang apabila ingin mendapatkan sertifikasi profesi. Profesi. Kayak yang itu di FEB ada ya? Ada. Di FTI ada kerjasama dengan BNSP gitu ya. Jadi punya sertifikat lain. Jadi mun sakeun ngalamar gawe teh kan lamun sama-sama sarjana makan pabalatak. Nah, tapi kan kalau kita punya sertifikat kompetensi. Nah, iya Unsap itu udah mikir sampai sana. Betul. Dan itu tertulis jelas dalam keterangan pendamping ijazah ya nanti kompetensi yang dimiliki ada di sana. Itu mah kan pendamping ijazah ya. Nanti kan tinggal tugas kita tinggal satu kalau udah punya SKPI, tinggal nyari pendamping wisuda. Geus pendamping wisuda, pendamping hidup ya. Pendamping hidup. Siga anu bade deui Pak Haji. Iya, mah enggak. Aduh, Gusti. Kalau Pak Adin udah terbukti. Udah terbukti.
Udah berapa mulai kapan sih ini PMB ini panitia PMB ini? Kalau dibuka itu mulai 1 Maret. 1 kalau Maret secara ini sampai tanggal, kalau secara SK sampai tanggal 23 Agustus ya Pak. Tetapi kalaupun ada di tanggal 23 kami tetap bisa menerima, tapi biasanya itu udah pelimpahan ke ini ya. Kalau PMB sendiri closing tanggal 23 Agustus Pak, sesuai SK. 23 Agustus. Ya Pak, Tapi sesuai SK. ini walaupun masih lama ya 23 Agustus. Tapi saya lihat kemarin, nih siapa nih Pak Didi ya, yang suka ini, yang suka ngirim laporan Bro, klasemen sementara pendaftar PMB. Iya, alhamdulillah. Itu udah banyak. Masya Allah. Sekarang masih bulan awal Mei ya. Ini awal Mei tapi Acan ya. Acan belum. Baru kalau nggak salah Senin besok nih kelulusan. Tapi yang daftar banyak. Kata kumaha lain kuota geus pinuh tah. Sok. Dok, sok. Mun kuota geus pinuh ieu. Wah, kampus FTI udah penuh, FEB sudah penuh. Iya, kan kita punya daya tampung, makanya jangan tergesa-gesa untuk ini ya, untuk daftar segera gitu. Daya tampung takutnya yang apa kurang menarik di mana aja, kita udah banyak yang baik sekali. Jangan lama mikir lah ya, mari bergabung di Unsap gitu ya. Makanya kemarin gini ya, ini ternyata ini Unsap saya pikir kan cuman Sumedang ya, cuman Sumedang. Ternyata kemarin ya banyak yang bertanya itu ke saya itu dari luar kota. Iya, betul. Dari luar kota. Dari Jakarta. Jakarta. Gitu kan, sekelas Jakarta yang kuliah ke Sumedang gitu. Terus saya nanya deh kan, kamu minatnya kuliah di mana? Maaf ya, pengennya kuliah di FTI di informatika. Emang di Jakarta tuh loba gitu si informatika. Kenapa? Meren kumurah meren deh. Saya tanya kan, kamu orang mana? Saya orang Jakarta. Orang tua kamu asli Jakarta. Di Jakarta. Dua-duanya di Jakarta. Memang ayah ini di Sumedang. Emang gitu kan. Nah, jadi yang balik ke Sumedang. Nek tinggal jeung nini, mau apa hayang kos? Udah di angkrek mah sekitaran teu kudu sieun jangan kosan. Deket. Kafe ge murah kan ya. Jadi di sekitaran kampus kita tuh kosan tuh menjamur banyak sekali. Teu kudu kana motor heula, jalan kaki juga sampai tadi kan kita udah banyak bercerita Iya. PMB-nya terus dari strateginya juga. Wah, kalau nanya strategi mah semua iya udah pasti banyak ya. Tapi yang pasti kan secara manual, secara online. Kan strategi sudah banyak jalan ya. Jalan. Nah, ini berarti ada nggak statement dari Pak Dewan sama Pak Dr. Sukma yang motivasi teman-teman nih, kenapa harus kuliah di Unsap? Ya. Pak Dewan lah sok. Saya lah. Jika ditanya kenapa harus kuliah di Unsap, ya karena yang pertama nih Unsap hadir di tengah-tengah kota Sumedang. Jadi bagi orang-orang Sumedang dan sekitarnya jangan jangan bingung mencari kampus yang jauh, yang di kota sendiri juga ada fasilitas lengkap. Kemudian program studi pilihan pun banyak sampai 22 ya. 22 sama magister. Program studi sama magister. Minat bakat juga akan terasa. Kita tidak melulu mengedepankan akademiknya, tetapi kita melihat semua potensi yang ada di diri mahasiswa dan kita pupuk hard skill jalan. Kemudian satu lagi nih yang sangat menarik adalah alumni kita ini banyak sekali terserap di dunia usaha, dunia industri, kita di punya pendidikan, ikatan alumni juga kan? Ikatan alumni jalan, ya. Dan ketika saya berkunjung misalnya ke perbankan atau ke sekolah-sekolah, pas ketemu dengan gurunya teh, itu teh ternyata alumni Unsap. Oh ternyata, iya, yang kan ngaguruan biasa FKIP. Nah biasa gitu, jadi ternyata alumni Unsap itu di mana-mana gitu, bukan hanya di kota Sumedang. Iya, itu sih. Ya, selain tadi yang ditambahkan Pak Wakil ya, bahwa kenapa harus di Unsap? Unsap bisa menjembatani Anda dari sisi akreditasi tidak akan bermasalah. Terbukti alumni-alumni hari ini, dan di sebelah kan ada beberapa masalah menyangkut akreditasi. Insya Allah semua prodi yang ada di Unsap ini akreditasi sudah baik sekali. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ini Pak Haji tadi, selain dekat dan living cost adalah lebih murah, ini adalah
adalah untuk pergaulan, Pak. Kalau di kota-kota besar, walaupun mohon maaf tidak mendiskresikan beberapa kota ya, bukan berarti seperti itu. Tapi kan kalau di lingkungan kita sendiri, baik di kampus maupun pulang ke rumahnya terpantau. Nah ini yang paling penting ya, karena sekalipun ya Bonapit, universitas yang lainnya, kalau pergaulan kan bisa gagal juga. Ini yang banyak juga yang masyarakat kadang-kadang ngambil alasannya seperti ini. Jadi kenapa tidak, silahkan adik-adik mahasiswa Unsap menjadi tujuan utama kita, karena sudah terbukti tadi dari alumni-alumni juga. Termasuk kita semua juga banyak alumni di sini gitu, Pak Haji. Alumni. Jadi selain kita sama-sama ada beberapa alumni Unsap yang membangun Unsap itu sendiri, tapi kita sama-sama berkomitmen kan membangun SDM. Jadi kami tunggu nih para mahasiswa baru untuk bergabung dengan Unsap ya. Mari kita jadikan, karena Unsap leading in education, dan mari kita jadikan hidup kita lebih baik bersama Unsap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Amin.